Kita ke Surabaya, Jawa Timur, pemirsa. Dinas Pendidikan Provinsi Jatim siap menerbitkan ulang ijazah bagi puluhan mantan karyawan UD Sentosa Sil yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Dinas Pendidikan akan bekerja sama dengan sekolah asal para pekerja untuk mengeluarkan salinan ijazah atau surat keterangan yang setara dengan ijazah. Langkah ini merespons arahan langsung Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, untuk melindungi hak pekerja. Ada 44 orang telah melaporkan penahanan ijazah mereka oleh UD Sentosa Sil Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya membuka posko pelayanan pengaduan penahanan ijazah di 3 lokasi. Balai Kota Surabaya, Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota dan Provinsi, serta Kantor Pengacara Krisnu Wahyuono. Hingga hari ini jumlah pelapor di posko pelayanan semakin bertambah. Korban penahanan ijazah yang lapor juga berasal dari 2 perusahaan lain, baik di sektor industri maupun jasa. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan lagi ijazah karyawan yang ditahan oleh perusahaan di Jawa Timur. Bagaimana teknis aturan mekanismenya? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pak Kepala Dinas, kami ingin tahu Pak sebenarnya Pak, mekanismenya seperti apa menerbitkan ulang ijazah yang mungkin secara nomor serinya dulu sudah pernah Pak? Ya, terima kasih. Jadi gini, sesuai dengan amanah yang diperintahkan kepada kami oleh Gubernur Jawa Timur terkait dengan adanya beberapa perusahaan yang menahan ijazah para pegawainya atau karyawannya, maka tentunya kami mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian maupun aturan yang telah ditetapkan di masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melihat di situasi dan kondisi saat ini yang terjadi, tentunya atas arahan itu, maka nanti kami akan menerima laporan secara lengkap dari Dinas Tenaga Kerja yang mengumpulkan pengaduan dari masyarakat atau karyawan yang tertahan ijazahnya di perusahaan tersebut. Nah, hasil dari rekapitulasi yang telah dikumpulkan nanti dari hasil pengaduan masyarakat, maka akan dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan hasilnya nanti akan kami cek. Jadi nanti ada nama lengkapnya, asal sekolah, tahun berapa kelulusannya, dan tentunya kami ingin mendapatkan kejelasan informasi yang valid terkait dengan penahanan ijazah, apakah benar penahanan ijazah atau ada hal-hal lain yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, karena salinan ijazah yang ada di sekolah itu jumlahnya terbatas. Dan tentunya kita berharap bahwa salinan ini tidak disalahgunakan setelah nanti dikeluarkan oleh sekolah sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan setempat. Jadi kalau lingkungan SMA, SMK itu adalah wilayah pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka kami berhak mengeluarkan salinan bersama dengan sekolah sesuai dengan surat keterangan yang nanti diantarkan dari masing-masing sekolah. Nah, kita berharap bahwa ini tentunya adalah data yang betul-betul valid karena kami sudah mendapatkan informasi dari 24 cabang dinas yang kami miliki di Provinsi Jawa Timur. Kami sudah mendapatkan laporan ada berapa yang mengajukan untuk mendapatkan salinan. Karena mungkin yang pertama adalah hilang, kedua mungkin ditahan oleh perusahaan, tapi tidak serta-merta kami akan melakukan atau langsung mengeluarkan surat salinan tersebut. Karena kami tentu harus mengecek, karena biasanya mungkin, mohon maaf saya mengatakan bahwa mungkin saja ada karyawan atau mungkin pegawai yang masih punya tunggakan. Nah, ini juga kan ini sangat kita antisipasi, jangan sampai salinan ini keluar dan disalahgunakan. Pak Aris, kami ingin tahu Pak, secara alur pengajuannya ini ke dinas langsung atau melalui pendidikan terakhir mereka? Ya, jadi gini, kalau nanti, karena ini kekhususan, karena ini terkait dengan perusahaan yang menahan ijazah, maka kami berdasarkan posko yang sudah dibuka oleh Dinas Tenaga Kerja, maka dari alur tersebut akan dikirim ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi untuk sementara tidak langsung ke sekolah.
Jadi Dinas Pendidikan yang akan mengakomodir dari Dinas Tenaga Kerja dari data yang sudah ada. Nanti baru kami akan mengecek ke sekolahnya masing-masing, berkoordinasi dengan sekolahnya. Kalau sekolah tersebut ternyata sudah tidak beroperasional, ya, atau sudah tidak ada lagi sekolahnya, maka tentunya ada datanya. Nah, data ini yang nanti akan kita cek kebenarannya. Kalau kebenarannya sudah benar, maka akan kita keluarkan surat keterangan pengganti ijazah khusus untuk sekolah yang sudah tidak beroperasional lagi. Tapi kalau sekolahnya masih ada, tentu masih mempunyai salinan yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Pak Kadis, data sementara jumlah pelapor sudah berapa, Pak? Informasi dari Dinas Tenaga Kerja ini sudah 24 dari berbagai perusahaan untuk sementara yang sudah kita terima. Tapi kami belum berproses karena memang kita berharap itu akan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Setelah itu nanti akan dilimpahkan kepada kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Aris Agung sudah bergabung di Kabar Petang TV One.